Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, Bapak-bapak hadirin jamaah Majelis Ta'lim Masjid At-Taqwa yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah kita masih dapat berkumpul, bermuajahah, bertemu kembali di masjid yang mulia ini dalam rangka kita bersama-sama ta'lim, bersama-sama ngaji. Mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas duduknya kita di masjid ini, hadirnya kita di masjid ini, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa kita. Allah akan tambahkan wawasan, pengetahuan serta ilmu yang bermanfaat dan senantiasa kita mendapatkan limpahan barakah serta ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan kajian kitab Hadis Arba'in atau Al-Arba'in An-Nawawiyah yang insyaallah pada kesempatan ini kita sampai di hadis yang ke-15, Al-Hadisul Khamis Ashar. Kita baca terlebih dahulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaruh. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia hormati tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia hormati tamunya. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin dan rahmati Allah, di dalam hadis ini An Abi Hurairah, riwayat dari Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah ini sudah pernah kita jelaskan terkait dengan biografinya. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Abu Hurairah itu artinya bapaknya kucing, ya. Karena memang beliau selalu membawa bapak kucing kemanapun dia pergi, maka dijuluki dengan Abu Hurairah. Beliau sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis, karena selalu berjumpa bersama menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Ada 3 pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Pesan yang pertama, Nabi bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Maksudnya, barang siapa yang beriman dengan sempurna kepada Allah dan hari akhir. Jadi iman kepada Allah, juga iman kepada hari akhir. Ini sering bergandengan di dalam hadis-hadis Nabi. Di antaranya hadis-hadis ini. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Billah wal yaumil akhir. Ini menunjukkan bahwa ketika kita
betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya juga iman kepada hari akhir, karena seluruh amalan kita itu akan dibalas, akan dihisab pada hari akhir itu. Karena hari akhir itu nanti di mana sudah tidak ada hari lagi. Kehidupan di dunia itu sudah tidak ada. Berarti kita hidup di dunia itu hanya sementara. Maka nanti kehidupan yang abadi itu adalah hari akhir. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dan kita semua akan kembali ke kampung halaman kita yang abadi itu, yaitu al-akhirah, darul khuldi, negeri yang kekal. Dan semua amalan kita ketika di dunia itu semuanya diadili, ada balasan-balasannya. Nah, disitulah nanti pada hari akhir itu ada hari, dimulai dari dibangkitkan yaumul ba'ats, dibangkitkan dalam kubur, kemudian ada yaumul hisab, di mana hari akan dihisab semua amalan perbuatan kita, juga ada mizan, ya, ditimbang sampai akhirnya tempat akhir kita apakah fil jannah au finnar, apakah di surga atau neraka, itu tempat terakhirnya, persinggahan terakhir itu, ya, surga atau neraka. Maka bagi orang yang beriman kepada hari akhir, meyakini adanya hari akhir, ia akan berhati-hati dalam beramal ketika di dunia, ketika masih hidup di dunia ini. Karena semua amalannya itu nanti akan diperhitungkan. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan amal kebaikan sekecil dzarrah, sekalipun sekecil dzarrah, itu nanti akan diperlihatkan pada hari kiamat, ya. Dan barang siapa yang melakukan keburukan sekecil dzarrah juga akan diperlihatkan nanti. Nah, oleh karena itu orang yang cerdas, kata Nabi, ya, orang yang cerdas itu al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, merendahkan hawa nafsunya dan beramal untuk persiapan setelah matinya. Itulah namanya orang yang cerdas. Ya. Beda dengan kita kan. Kalau menurut kita orang yang cerdas itu adalah orang yang otaknya encer gitu ya. Wawasannya luas, ilmunya banyak, ilmunya tinggi. Ya. Pendidikannya juga tinggi. Dari mulai TK, SD, SMP, SMU, S1, S2, S3, S4 ada enggak? Enggak ada kan S4 ya. Es teler, es cendol, tinggi. Detailnya juga, gelarnya juga panjang Pak. Orang cerdas pendidikannya. Detailnya panjang. Sarjana dari mulai SAG, sarjana agama, SPD, sarjana pendidikan, SE, sarjana ekonomi, SOS, sarjana pembersih lantai. Ya. Banyak. Orang cerdas. Pandangannya juga jauh ke depan. Nah, itu menurut kita, gitu ya. Kalau menurut Nabi itu, orang yang cerdas itu orang yang mengendalikan hawa nafsunya, tidak nurutin hawa nafsu. Hawa nafsu, kesenangan dunia, syahwat-syahwat, ya. Ataupun jabatan, harta dunia. Tidak, ya. Tapi mampu dikendalikan hawa nafsunya itu. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal
untuk persiapan ya setelah matinya itu. Jadi beramal. Jadi beramal persiapan untuk kematiannya. Setelah mati itu ada apa? Ya, apakah bahagia ataukah sengsara? Makanya ketika masih hidup dia banyak beramal. Menabung, nabung amal, investasi. Ya kan? Investasi untuk masa depannya. Dan masa depan yang pasti itu adalah kematian. Kadang kan kita investasi itu masa depan, tapi masa depannya kesenangan dunia, kebahagiaan dunia, anak cucu. Wah, kita investasi, hektaran tanah, gram-graman emas, real estate, ya, investasi kontrakan, ruko untuk kebahagiaan masa depan. Tapi sayangnya masa depan dunia, kebahagiaan dunia. Lupa bahwa masa depan kita yang pasti itu adalah kematian. Kita lupa membekali diri. Kira-kira bekal apa yang akan kita bawa di dalam kubur. Maka orang yang cerdas itu berpandangannya sudah jauh ke depan, lintas alam. Bukan hanya lintas dunia, tapi lintas alam. Alam dunia, alam akhirat. Pandangannya sudah jauh ke sana, sehingga mempersiapkan diri untuk bekal di dalam kuburnya itu. Ya, yang nanti kata Nabi ada 3 perkara yang akan ikut ngintil ke kuburan itu. Salasun yatba'ul mayyit. Ada 3 yang akan ngintil ke mayit itu. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya, hartanya dan amalnya. Yang 2 balik lagi. Wa yarji'ul isnani. Yang 2 balik. Wa yabqal wahid. Yang 2 balik ini siapa? Keluarganya dan hartanya. Cuma ngiringi doang sampai di kuburan tuh. Sedangkan wa yabqal wahid yang 1 ini akan menyertai, akan menemani di dalam kubur, yaitu amalannya. Nah, amalan itulah yang akan menemani di alam kubur. Nah, kalau amalannya itu amalan baik, maka beruntung dia mendapatkan kenikmatan di alam kubur. Tapi kalau amalannya amalan buruk yang menemaninya, siap-siap digebuk sama malaikat, sengsara di alam kubur. Nah, maka disinilah pentingnya kita investasi ya untuk persiapan masa depan kita, yaitu kematian. Itulah orang yang cerdas, Pak. Wa amila lima ba'dal maut. Nah, itu bagian daripada nanti adanya hari akhirat. Orang yang beriman kepada hari akhirat akan mempersiapkan diri. Nah, maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Maka berkatalah yang baik atau diam. Nah, bagian daripada amalan itu adalah berupa ucapan. Bisa juga berupa perbuatan, amalan anggota badan kita. Dan bisa juga berupa harta. Dan juga hati. Itu amalan kita itu meliputi ini. Lisan, ya, ucapan, kemudian perbuatan, hati, dan juga harta. Maka urusan ucapan ini juga dijaga. Harus kita jaga, harus kita perhatikan. Kenapa? Karena setiap yang kita ucapkan itu ada catatannya. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah suatu perkataan itu diucapkan, melainkan di sisinya itu ada raqib dan atid. Ada yang mencatat kebaikan dan keburukan. Sehingga dengan demikian, manakala yang kita ucapkan itu kalimat-kalimat yang baik, maka kita mendapatkan pahala. Sebaliknya, manakala kalimat yang kita ucapkan itu ucapan-ucapan yang buruk, ya kita mendapatkan dosa. Dan itu nanti ada perhitungannya pada hari kiamat nanti, yaumul hisab, pada hari akhirat. Maka pesan Nabi SAW, falyaqul khairan. Berkatalah yang baik
Auliyasmut atau diam. Maksudnya kalau tidak bisa berkata yang baik, maka diam. Jangan berkata yang tidak baik. Ya. Berkata yang baik itu akan mendapatkan pahala. Ya. Makanya dari hadis ini dapat saya simpulkan, berkata yang baik itu lebih baik daripada diam. Tapi diam lebih baik daripada berkata yang tidak baik. Nah, itu ya. Jadi berkata yang baik lebih baik daripada diam. Tapi diam lebih baik daripada berkata yang tidak baik. Ya, ya. Kalau kita berkata yang baik, itu akan bernilai. Seperti apa? Misalnya ya kita gunakan lisan kita ini, mulut kita ini untuk membaca Al-Quran. Ya. Ketika kita membaca Al-Quran, maka kita mendapatkan pahala yang berlipatkan setiap hurufnya. Kita diganjar 10. Kata Nabi dalam hadis Tirmidzi, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Fal hasanatu bi asri amsalihha. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya adalah kebaikan, dan kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, kata Nabi. Walakin akan tetapi alifun harfun, alif satu huruf, walamun harfun, lam satu huruf, wa mimun harfun, dan mim satu huruf. Jadi kita baca alif lam mim itu sudah 3 huruf, Pak. Pahalanya berarti 30. Itu baru baca alif lam mim doang. Belum kalau kita misalnya baca surat Al-Baqarah misalnya selesai. Berapa huruf itu? Sabreg-abreg. Ya, luar biasa tuh pahalanya. Ya. Kita gunakan lisan kita juga untuk berzikir, zikrullah. Ya. Maka ketika lisan kita gunakan untuk berzikir, kita akan mendapatkan pahala. Dosa-dosa kita diampuni. Ya. Dosa-dosa kita diampuni. Dilipat gandakan kebaikan-kebaikan kita. Ya, Masya Allah tuh. Jadi lisan kita gunakan, kita ucapkan dengan kalimat-kalimat yang baik. Begitu juga misalnya kalimat yang baik itu at-ta'lim wa ta'allum, ya, kegiatan belajar dan mengajar, amar ma'ruf nahi mungkar, ya, perkataan-perkataan yang lembut, sopan kepada siapapun, itu juga perkataan yang baik. Jangan kita ucapkan kalimat-kalimat yang buruk, ya, menyakiti orang lain, atau ucapan itu ternyata menyesatkan. Hati-hati. Bisa juga dengan ucapan itu ternyata tergelincir keimanannya. Seperti apa? Misalnya niyahah. Niyahah itu artinya meratap. Ketika ditinggal wafat oleh kekasihnya, orang yang dicintainya, ya, hanya dia meratap, menjerit-jerit, ya, sambil ngamuk, sambil merobek-robek bajunya, menjambak rambutnya, guling-guling di pasir misalnya. Gak terima, dia mengeluarkan kata-kata yang ya macam-macam. Itu kebiasaan jahiliyah zaman dahulu, terutama para kaum wanita itu yang biasanya niyahah itu. Jadi mengeluarkan kata-kata gak terima dengan musibah yang dialaminya. Nah, ini menggelincirkan keimanannya. Atau juga misalnya sampai menjadikan dia murtad, ya. Misalnya orang berkata, sholat enggak wajib, ya, gitu. Udah santai saja, sholat kan nomor 2. Yang pertama kan syahadat, yang kedua sholat. Nah, kemudian meyakini sholat itu tidak wajib, nanti murtad. Ada orang juga misalnya menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, murtad. Misalnya menghalalkan daging babi, ya, daging babi halal, enggak apa-apa sih, kan enak. Jadi alasannya enak, lezat, di sate, dibikin rabeg babi, enggak ada itu. Ya, jarang ya, maka ya. Ya. Alasannya enak,
bergizi. Buktinya orang-orang barat, orang-orang muslim itu ketika mengkonsumsi babi biasa-biasa saja, justru sehat, tidak ada apa-apa, kenapa diharamkan? Ini orang-orang muslim yang ragu ini. Sehingga akhirnya dia menghalalkan halal dari babi itu. Murtad sudah. Itu sebab ucapan doang. Ya, menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah secara qat'i. Nah, makanya kata ulama, manakah dosanya yang paling besar? Orang yang berzina, ya, melakukan perzinahan dengan orang yang berkata zina itu halal. Kalau sepintas kita yang nggak ngerti ya berzina lah, dia bukan melakukan perbuatan besar. Itu kan cuma ucapan doang. Nah, justru yang paling besar itu yang berkata itu zina itu halal. Kenapa? Karena sudah mengeluarkan dia sendiri dari Islam, dia murtad sudah. Ya, sudah kafir istilahnya, murtad dia. Keluar dari agama Islam. Kenapa? Karena menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Sedangkan orang yang melakukan perzinahan itu melakukan dosa besar. Statusnya dia masih muslim. Muslim yang melakukan dosa besar. Ada hukumannya. Gitu ya. Nah itu akibat lisan doang. Ya. Akibat ucapan. Makanya ada pepatah mengatakan mulutmu harimaumu, ya. Mulutmu harimaumu. Hati-hati. Juga dalam istilah syair itu ada patah itu, seorang ketika terpleset dari kakinya, ya paling istilahnya patah kakinya itu bisa atau kesleo kakinya itu bisa diurut, bisa di. Tapi kalau sudah terpleset dari lisannya, itu bisa mematahkan leher. Ya, bisa mematahkan leher. Itu dengan terpleset lisannya. Ya, oleh karena itu luar biasa lisan kita ini, mulut kita ini berbahayanya luar biasa. Seperti ular yang berbisa. Makanya kita diperintahkan Nabi jaga lisan, ihfad lisanaka, jaga lisanmu. Ya karena memang sangat sangat berbahaya lisan kita ini. Dengan satu ucapan saja, gara-gara ucapan itu bisa menggemparkan dunia. Ya. Kita ingat beberapa tahun berapa itu, sebelum corona itu, ketika kasus Ahok saja ya, Ahok gara-gara apa? Gara-gara menyampaikan ayat 15 surat Al-Maidah. Gara-gara menyebut surat Al-Maidah ayat 15 itu. Akhirnya apa? Akhirnya menggemparkan umat Islam di Indonesia. Oh, itu gara-gara ucapan doang. Akhirnya umat Islam berkumpul di Monas, ya, jadilah 212. Ya. Itu gara-gara ucapan. Ya. Jadi makanya luar biasa perkataan kita ini. Banyak para dai, para mubaligh, para ustadz kita yang terkenal, ya, viral di medsos. Gara-gara terpleset lisannya, akhirnya apa? Dihujat oleh netizen. Ya. Dihujat, akhirnya jadi redup. Yang tadinya ya naik gitu kan, masyhur, terkenal, akhirnya orang pada meninggalkannya. Gara-gara terpleset lisannya. Kan banyak itu ya. Nah, itu. Ya, awalnya ya. Jadi dia terkenal juga gara-gara lisannya, pinter ceramah. Ya. Gara-gara dia terkenal juga viral di medsos, di YouTube itu gara-gara lisannya. Ya, pinter ngomong. Ya. Ketika dia jatuh juga gara-gara lisannya. Terpleset. Nah, ini yang harus kita hati-hati dalam kita berkata ya. Maka pesan Nabi ini ya, falyaqul khairan aw liyasmut, ya. Ini harus kita amalkan. Ya, sampai-sampai sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an itu pernah dilihat mengganjal mulutnya itu dengan batu. Ya. Kenapa? Ya karena khawatir mengeluarkan kata-kata yang tidak baik.
saking segitunya gitu ya, menjaga lisan. Ini yang pertama ya, pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia hormati, muliakan tetangganya. Ini urusan muamalah, hadirin rahmati Allah. Bagaimana kita berinteraksi sosial, bermuamalah khususnya dengan orang yang dekat dengan kita, itu tetangga kita. Karena kita ini manusia tidak bisa hidup sendirian. Manusia itu makhluk sosial. Manusia itu butuh orang lain, butuh pasangan hidup, butuh keluarga, butuh tetangga, butuh masyarakat. Itulah manusia namanya. Nggak bisa hidup sendiri. Allah sih jajal. Ya, jangan sombong. Oh, saya nggak butuh tetangga, nggak butuh orang lain. Terus mau hidup sendiri aja. Allah sini kono. Ya, hidup sendiri. Mati dewek, kubur dewek. Wah. Ya. Nggak bisa gitu. Kita membutuhkan orang-orang lain. Makanya Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dalam konteks bermuamalah, saling tolong-menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya. Maka terhadap tetangga ini hendaknya kita bermuamalah dengan baik. Fal yukrim jarohu, muliakan, hormati tetangga. Hiduplah saling hormat menghormati dengan tetangga. Jangan dianggap remeh urusan tetangga itu, Pak. Tetangga itu barangkali yang melebihi dari saudara kita. Apalagi kita ini misalnya orang yang merantau misalnya. Ya, orang yang ya jauh dari keluarga. Maka tetangga itulah statusnya, posisinya sebagai saudara kita. Saking pentingnya urusan tetangga, Malaikat Jibril itu berpesan kepada Rasulullah ya, agar memperhatikan tetangga. Tetanggamu. Seolah-olah tetangga itu mewarisi. Seolah-olah tetangga itu mewarisi. Padahal mereka kan enggak orang lain. Ini karena saking pentingnya hidup bertetangga, Malaikat Jibril berpesan kepada Nabi Muhammad agar memperhatikan tetangga. Dalam mahfudot, ya, kata-kata mutiara Arab bisa dikatakan al-jar qobladar. Al-jar qobladar. Pilihlah tetangga, kenali tetangga sebelum menempati rumah. Jadi kalau kita sebelum berdomisili, ya berdiam di atau tempat baru misalnya menempati rumah, jadi kenalilah tetangga dulu. Ya kita nih mau menempati rumah ini, tetangga kita siapa, gitu kan? Kenali dulu, akrabi. Ya, apalagi harus lapor ke RT itu harus urusan ini. Jangan kita bikin rumah, nempati rumah, nggak kenal tetangga, lah dicurigai kan. Ya, ini orang mana, itu orang mana kok kayaknya nggak kenal sama tetangga kali. Ya, ketika tetangga ditanya nggak tahu orang mana. Jangan-jangan aliran sesat. Wah, ini kan. Jangan-jangan. Ini penting kita mengenali tetangga dulu. Al-jar qobladar. Sampai-sampai Nabi SAW juga menganjurkan kepada para sahabat ya agar jangan meremehkan tetangga. Saling berbagilah dengan tetangga. Ya nisa al-muslimat, kata Nabi. Wahai ibu-ibu, la tahqiranna minal ma'ruf. La tahqiranna minal ma'ruf syai'an, walau fi sanasyatin. Janganlah meremehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun hanya dengan memberi kepada tetangga itu sesuatu kikil, ya apa kikil itu kaki kambing ke bawah bagian bawahnya, gitu. Artinya sesuatu yang tidak berharga, kurang berharga. Ya, jadi berbagilah dengan tetangga. Itu. Sahabat Abu Dzar, sahabat miskin. Diperintahkan oleh Nabi, ya Abu Dzar, kalau kamu masak, banyakin kuahnya, bagi tetangga, tuh. Suruh berbagi. Walaupun masaknya ya apa begitu, tapi banyakin kuahnya, bagi ke tetangga, kuahnya doang. Ya.
Jangan salah ngamalin. Nah, itu karena memang dia nggak punya paling apa masalah kalau kita masak rabe, masak apa, ya jangan kuahnya doang, kah. Ngamalin hadis, salah kaprah. Ya, bagi itu ya pentingnya kita menghormati tetangga. Ada 3 macam tetangga kata Nabi. Kalau secara umum ada tetangga dekat, ada tetangga jauh. Tetangga dekat itu ukurannya kata ulama, ini termasuk tetangga dekat ini. Ukurannya 40 rumah dari rumah kita. Ya masih tetangga itu ya. Berarti 40 depan, 40 belakang, samping kanan, samping kiri. Itu masih tetangga, udah berarti satu RW. Lah ya satu tetangga kiri. Masih tetangga. Ya. Ada juga tetangga yang jauh lebih dari itu. Dan tentu yang paling diutamakan adalah tetangga yang paling dekat dengan rumah kita. Yaitu yang nempel dengan rumah kita, itu yang tetangga paling dekat itu. Yang harus kita utamakan dari yang lainnya. Itu ya. Maka ada 3 macam tetangga itu. Ada tetangga yang memiliki 1 hak. Ada tetangga yang memiliki 2 hak. Ada yang memiliki 3 hak. Tetangga yang memiliki 1 hak, hak bertetangga, itu manakala tetangga kita orang non-muslim. Itu memiliki 1 hak. Apa haknya? Hak saling menghormati, dihormati, jangan dihina, jangan dicaci maki, jangan diteror, saling menghormati, itu haknya. Kemudian hak bertetangga ya. Ada tetangga yang haknya 2. Siapa? Tetangga kita dari sesama muslim, memiliki 2 hak. Yang pertama hak dihormati, saling menghormati, hak tetangga. Yang kedua hak sesama muslim. Itu beda. Ya. Kalau kita sama muslim beda haknya dengan non muslim. Makanya kalau sama muslim itu haknya ada menjawab salamnya, mengantarkan jenazahnya, kemudian menjenguk ketika sakit, mendoakan ketika bersih, itu hak sesama muslim. Kemudian ada tetangga yang memiliki 3 hak. Siapa? Tetangga kita, sesama muslim, dan saudara kita, kerabat kita. Nah, itu memiliki 3. Apa 3-nya? Pertama, hak tetangga harus dihormati. Yang kedua, hak sesama muslim, karena saudara kita muslim misalnya kan, kerabat kita orang muslim. Kemudian yang ketiga, hak kerabat, hak saudara. Beda dengan hak orang lain. Makanya ketika kita misalnya berbagi, bersedekah, ya dahulukanlah kerabat kita. Kenapa? Karena nilainya 2. Nilainya 2 apa? Nilai sedekah dan nilai silaturahimnya. Gitu ya. Jadi masih 3 hak. Nah, ini macam-macam tetangga. Maka intinya kita jalin hubungan baik dengan tetangga. Kalau ada masalah, misalnya masalah sepele, tidak usah diperpanjang gitu. Kadang kan kita dengan tetangga ribut gara-gara apa? Gara-gara kecomberan. Masalah cember rebutan. Ya. Masalah anak dengan anak berantem tuh ribut. Orang tuanya ikut-ikutan. Lah anak mas 1 jam kemudian juga damai itu ya. Main lagi tuh. Lah orang tuanya ini 3 kali puasa, 3 kali lebaran. Gak damai-damai Pak. Sudah kadung musuhan. Nah itu makanya selesaikan. Kalau tidak bisa diselesaikan antar tetangga, libatkan RT sebagai rukun tetangga. Nah, itulah fungsinya RT. RT jadi ujung tombak. Nah, ya RT ya. Yang terakhir, pesan Rasulullah SAW, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Hormati tamu. Ya. Menghormati tamu ini bagian daripada adab akhlak Islam. Ya. Jadi bertetangga ketika ada tamu juga hendaknya kita hormati, kita muliakan. Bagaimana caranya? Ya tentu sesuai dengan adat dan tradisi. Tidak ada aturan khusus bagaimana caranya kita menghormati tamu. Ya, yang jelas ketika ada tamu ya kita ya hormati dengan menyambutnya, dengan menyuguhi minum minimal misalnya atau makanan kan begitu. Apalagi kalau misalnya tamunya itu memang tamu jauh gitu. Ya, mungkin boleh disiapkan kamar tidur barangkali misalnya. Ya. Tapi kalau tamu tak diundang ya hati-hati. Ya.
maling. Jadi intinya hormati tamu dengan baik ya, dengan menyambutnya. Ada tamu yang diundang, ada yang memang tamu tidak diundang. Kalau tamu itu diundang, ya berarti memang harus kita hormati, kita muliakan. Ada tamu yang tidak diundang, memang misalnya musafir kan. Saya musafir, dia mampir istirahat, minta ini istirahat, ya dihormati juga, dimuliakan. Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu dalam riwayat itu tidak mau makan kecuali bersama tamu. Makanya cari tamu sekitar 2 mil jaraknya. Cari orang agar bertamu untuk makan bareng. Masya Allah. Jadi keutamaan tamu itu Pak, jadi tamu itu datang, ya, datang membawa rahmat, ya, pulang meninggalkan maghfirah, meninggalkan ampunan. Itulah makanya kita perlu menyambutnya, perlu memuliakannya, menghormatinya. Ya. Inilah bapak-bapak yang rahmati Allah, 3 pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini ya, berkaitan pertama menjaga lisan kita, yang kedua hormati tetangga, yang ketiga hormati tamu. Mudah-mudahan bisa kita amalkan ya dalam konteks hubungan kita dengan Allah dan juga muamalah kita dengan sesama. Mungkin ini saja kita cukupkan. Silakan kalau bertanya. Turan kalau kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka faman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Fafahamna Sulaiman wa kullan atayna hukma wa ilman wa sakharna ma'a Daud al-jibala subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti.